Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita yang ke minggu ketiga dengan topik ukuran penyimpanan, dispersi dan variansi. Menggambarkan derajat bagaimana terpencar data kuantitatif. Ada nanti istilahnya di sini rantang, rata-rata simpangan, rata-rata deviasi, simpangan baku atau deviasi standar deviasi, ya, ini yang SD yang kita dalam kuartal itu standar deviasi standar. S atau simbolnya variansi atau koefisien variansi, S kodrat dan tau kodrat. Bedanya S dan tau ini, kalau ini untuk sampel dan ini untuk populasi. Begitu juga ini variansi untuk sampel dan ini variansi untuk populasi. Simbolnya. Contoh soal. Jika diketahui sekumpulan data sebagai berikut, data-data itu juga kita kenalkan. Kita ingin tahu berapa rentang dari data ini. Rata-rata simpangnya berapa, atau rata-rata deviasinya berapa, simpangan bakunya berapa, atau standar deviasi standarnya berapa, variansi atau koefisien variansinya berapa. Jadi data ini kita ingin tahu yang 4 ini. Kalau rentang itu gampang, NB kurang NK. NB ini nilai yang besar dikurang dengan nilai yang kecil. Itu aja maksudnya di sini. NB itu nilai yang besar dikurang dengan nilai yang kecil. Kemudian rata-rata simpangan. Kalau rata-rata simpangan itu yang harus kita cari dulu adalah X bar. X bar ini rata-rata dari ini. Ini kan sigma XI per N. Yang belajar kita kemarin, jumlah yang ini 141 bagi 8 dapat 17,65. Kemudian harus kita cari lagi XI dikurang X bar. Berarti nilai masing-masing ini dikurang dengan ini. 15 kurang dengan ini, dapat 2 ini. 16 kurang ini, dapat 1, sekian. Dan selanjutnya. Kemudian dari rumus simpangan, rata-rata simpangan itu adalah sigma XI dikurang X bar ada tanda garis. Garis ini harga mutlak. Batas garis ini artinya harga mutlak. Harga mutlak itu ialah jika hasil selisih ini dengan ini, ya, berarti yang ini negatif dirubah menjadi positif. Ini dirubah jadi positif menjadi positif. Tidak ada yang istilahnya yang negatif. Semuanya dianggap positif. Lalu ini dijumlahkan. Harga mutlak itu tidak ada nilai yang negatif. Seluruhnya dirubah menjadi positif. Nah, 13 rumusnya sigma ini dibagi dengan 8. Bagi dengan 8. Seperti 13 bagi 8 dapat rata-rata simpangnya 1,625. Kemudian variansi dan simpangan baku. Ini ada hubungannya. Jadi yang ada rumusnya berarti itu adalah variansi. Variansi S kodrat. Rumusnya adalah N kali sigma XI dikodratkan dikurang sigma XI kodrat. Kalau ini sigma XI dikodratkan, kalau ini sigma XI keseluruhannya dikodratkan dibagi dengan N kali N kurang 1. Nah, kalau data yang tadi itu N-nya 8. Sigma XI kalau masing-masingnya dikodratkan dijumlahkan, ini dia 2508. Sigma XI, nah, jumlah X saja 141 dikodratkan. Nah, ini dilakukanlah, carilah ini. 8 kali ini dikurang 141 dikodratkan. Dibagi dengan 8 kali 8 kurang 1. Nah, dapatnya nanti ini. Kalau udah cari, dapatnya ini. Kalau variansinya udah dapat, simpangan bakunya juga dapat. Simpangan bakunya akarkan aja nilai ini. Dapat dia ini. 1,8468. Nah, ini kalau mencari variansi dan simpangan baku kalau kita menggunakan rumus ini dapat kita gunakan. Kalau menggunakan kalkulator, nah dia sama juga dengan yang kemarin, membuat program SD. SD ini sebenarnya standar deviasi ini, simpangan baku itu SD inilah, mode 2. Tekan mode, tekan 2, itu kemarin. Masukkan data seperti biasa aja, 19 M plus 16 M plus, sama mencari rata-rata hitung.
masukannya. Cuma simpangan baku S, standar deviasi sama itu, ditentukan dengan cara SIP 23 bagi SIP 23 sama dengan SIP 23 sama dengan. Itu aja operasionalnya, dapat nilai S-nya segini. Kalau nilai S-nya dapat, variansinya kodratkan aja ini ya. Yang kau tahu, SIP 23 sama dengan kodratkan. Sama dengan. Nah, itu menjadi variansi dia. Jadi di dalam kalkulator itu yang ada nilai simpangan baku. Simpangan baku itu SIP 23 sama dengan itu nilai simpangan baku. Variansi kodratkan aja ini. Hasilnya ini, hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama dengan yang di atas. Oke. Kemudian ini ada latihan 4A, 4B tolong dikerjakan nanti kita bicarakan waktu pertemuan dengan Zoom. Oke. Kemudian saya masuk langsung data berkelompok. Data berkelompok, datanya itu juga data contoh yang lama juga kita ambil, dalam 1 sampai frekuensi 4, tanda kelasnya kita sudah tahu ini. Mungkin yang kita butuhkan untuk nanti FI kali FI, FI kali log XI, FI per XI, FI kali XI kuadrat. Ini yang kita butuhkan nanti. Kalau kita mencari secara manual. Jadi kalau data berkelompok yang ditanam, misalkan rata-rata simpangan, simpangan baku, variansi. Kita lihat dulu rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan, kalau X-bar-nya, rata-rata hitungnya, kita dah tahu, dah belajar kemarin, kalau untuk data berkelompok, maka rata-rata itu FI kali XI, dibagi dengan sigma FI. Nah, ini kita tahu FI kali sigma FI XI. Nah, berarti ini dia. Ini yang kita ambil. Kali ini dia. FI XI. Bagi 40. 40 itu frekuensi. Dapat dia. Kemudian RS, rata-rata simpang itu rumusnya ada FI kali FI dikurang X bar. Nah, ini yang kita cari dulu. XI dikurang X bar. XI dikurang X bar. Berarti N63 dikurang dengan ini. Dapat 13. N63 dikurang 76,66 dapat min 13. N68 dikurang dengan ini. Dapat ini. Caranya mencarinya. Yang mencari yang ini. Dan selanjutnya. Kemudian ada tanda garis. Garis itu harga mutlak. Positif. Yang negatif kita harus jadikan positif. Jadi nilai ini kita jadikan positif semua. Ini dia. Harga mutlak. Kemudian di sini FI dikali dengan ini. Berarti nilai ini kita kali dengan frekuensinya. Frekuensi dikali dengan ini. 4 kali 13,88 dapatnya sekitar 55,50. 6 dikali dengan 8,88 dapatnya ini. Dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi nilai sigma FI XI. Sigma FI dalam kurung dari tanda harga mutlak XI dikurang X bar. Ini dia. 279,5 ini dia. Ini yang dibagi 40. Dapat 6,99. Inilah rata simpangan kalau datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi harus, kalau ini kita cari secara manual. Begini jadinya. Kalau variansi, ini nggak bisa. Jadi untuk rata-rata simpangan ini, nggak bisa, kita harus mencarinya secara manual. Nggak bisa langsung. Nah, oke. Kalau untuk mencari variansi atau S kuadrat, rumusnya ini. N dikali sigma FI XI dikurang dengan sigma FI dikuadratkan. Nah, nilai-nilai ini dah ada tadi di dalam tabel ini. FI XI. Nah, oke. Berarti FI kali XI kuadrat.
Nah, ya dicari. Ada N-nya 40. Nanti Anda cari FI/XI kuadrat. Ini dah ada pada pelajaran dulu, dapatnya segini ini. 239,265. Kalau FI, sima FI/XI ya, ini dah ada nih, 30,75. Dibagi dengan 40 dikali 40 kurang 1, dapat ini dia, variansi. Simpangan bakunya, akarkan aja yang ini, dapat dia ini. Itu kalau kita menggunakan rumus. Kalau menggunakan kalkulator, modenya yang bagusnya mode 3. Ini GR-nya artinya geser. GR, nah, itu. Coba kita lihat, dan ada oke. Geser itu maksudnya saya itu ini yang ditekan. Geser itu yang ditekan ini. Ada tadi geser kan, GR. Nah, GR itu yang ditekan, tekan ini satu kali aja. Itu geser. Kemudian tunggu. Nah, kita masuk di sini tadi. Kalau menggunakan kalkulator buat program statistik, mode tekan 3, tekan geser yang saya tunjukkan tadi, tekan 3. 2 kali 3. Jadi mode 3, geser 3. Masukkan data. Nah, cara memasukkan datanya, N63, frekuensinya berapa? Frekuensinya 4. 63 kali 4 atau 4 kali 63 juga boleh dibalik. Ini bisa 4 dikali 63 M plus. Data yang pertama. Data yang kedua, N6 kali 68 M plus. Nah, masukkan semua M plus seperti biasa. Nah, variansi ditentukan dengan cara operasi enakan lah ini. Sigma FI 40. Ini kali ini. Shift 1 geser. Nah, ini geser maksudnya. Geser 2 kali tekannya. Geser, tekan kedua, kurang, shift 1, geser 3, kuadratkan. Sama dengan bagi sigma FI, bagi 40. Kalau datanya sama dengan bagi 40 kurang 1. Sigma FI kurang 1. Berarti 40 kurang 1, 39. Sama dengan, nanti dapatnya inilah variansi itu 3,70. Kalau kita menggunakan kalkulator, ikuti petunjuk yang ini. Soal 5, data dari soal latihan 3. Coba lihat, tapi kita gunakan yang ditentukan rata-rata simpangan dan simpangan baku. Soal latihan 5B, yang diketahuinya ada sigma ini, nanti ditentukanlah nilainya. Simpangan bakunya, tentukan simpangan bakunya. Soal nomor 5B ini adalah PDF soal bahannya yang saya berikan. Tentukanlah simpangan bakunya. Nah, itu sampai analisa variansi dan simpangan baku. Ukuran penyimpangan, diversi, dan variansi seperti itu. Kemudian mungkin sedikit saya ulas, saya tambah aja sedikit teori probabilitas kuliah berikutnya. Peluang, terminologi. Probabilitas adalah memungkinkan dari suatu kejadian yang mungkin terjadi. Pengertian probabilitas. Probabilitas nilai 0 sampai nilai probabilitas itu 1 sampai 0 atau 0 sampai 1. Jika probabilitas nilai 0, maka kejadian tidak akan terjadi. Kalau 0, kalau 1, sebaliknya jika probabilitas nilai 1, maka kejadian tersebut pasti terjadi. Artinya, awal perkembangan dari teori probabilitas bermula dari meja perjudian. Nah, ini ceritanya dalam penelitian ilmiah populasi dan sampel. Ini Anda baca aja nanti. Kesimpulan yang dibuat, jadi dari satu populasi, biasanya penelitian itu dari satu populasi diambil hanya sampel
sebagian, karena mengingat biayanya besar kalau sampai itu diambil. Kalau populasi diambil, diamati populasi itu biaya besar-besar, waktu dan sebagainya, maka cenderung yang diambil itu adalah sampai bahagian dari populasi. Tetapi walaupun bahagian, kesimpulannya yang dibuat berlaku untuk populasi. Diharapkan seperti itu. Walaupun diambil sampel untuk diamati, tapi kesimpulannya berlaku untuk populasi. Untuk itu, sampel harus representatif. Nah, syaratnya. Representatif artinya kriteria populasi harus tercermin pula pada sampel yang ditetapkan. Kemudian kesimpulan yang dibuat tidak pasti secara absolut. Jadi walaupun karena kita ambil dari sampel untuk menyimpulkan populasi, maka kesimpulan yang dibuat tidak pasti secara absolut. Pasti ada seberapa besar kebenarannya dan seberapa besar kekeliruannya. Di sinilah timbulnya teori probabilitas atau peluang. Istilah-istilah dalam teori probabilitas. Ada nanti ruang contoh yang diberikan simbolnya dengan S. Himpunan semua peristiwa dari peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dari satu percobaan. Ini dibaca aja. Anggota ruang contoh, titik contoh, anggota ruang contoh atau titik contoh atau unsur. Seperti peristiwa yang ada dalam ruang contoh. Contohnya, misalnya begini. Pelemparan satu mata uang logam. Ruang contohnya, kalau uang dilemparkan kemungkinan hanya ada dua. Tanda gambar ke atas atau angka, tanda angka. Ini gambar menunjukkan gambar, kemungkinan hanya dua. Ini ruang contohnya. Ruang contoh kalau pelemparan mata uang logam. Kalau pelemparan satu buah dadu, kemungkinannya ada mata 1, mata 2, mata 3, mata 4 sampai 6. Atau Ye. Apa itu nomor nanti teleponnya? Halo? Ya. Ya? Kakak siapa? Iklan itu loh. Halo? Udah nggak sultan? Anggota ruang contoh. Saya ulang kembali istilah-istilah ini sudah sebagian sudah. Pelempar satu mata uang, ruang contohnya ini. Pelempar satu buah dadu, ruang contohnya ini. Kalau pelempar mata dadu bisa yang ruang contohnya menjadi dua macam. Bisa angka 1, 2, 3 sampai 6, bisa juga yang diamati hanya genap dan ganjil. Mata genap dan mata ganjil. Pelemparan dua mata uang logam sekaligus. Kemungkinan ruang contohnya ini jadi GG, GA, AG, AA. Nah, itu contoh ruang contoh, pengertian ruang contoh. Peristiwa, suatu himpunan bahagian dari ruang contoh. Misalkan 3 produk diambil secara acak dari satu proses produksi di pabrik. Kemudian produk tersebut diperiksa cacat atau tidak cacat. Diambil 3. Kemungkinan cacat. Kemungkinan CCCT, mungkin CTA-nya. Kemungkinannya ini ruang contohnya. Ini dipandang sebagai ruang contoh dari pengambilan 3 barang yang diamati cacat atau tidak cacat. Jika peristiwa yang ingin kita amati adalah peristiwa B, yaitu produk yang cacat lebih dari 1. Nah, ini bisa juga. Ini ketentuannya, lebih dari 1 kemungkinan ini enggak lagi, ini tidak, 1 catatnya ya. Sehingga ini dia. Inilah menjadi ruang contohnya. Menentukan anggota ruang contoh. Ini bisa kaidah pengandaan. Pelemparan satu mata uang logam. Kan ruang contoh kita tahu G dan A, 2. Kalau pelemparan 2 mata uang logam, berarti kan GG, GA, AG, kemungkinan kan ini 4. Jadi secara umum anggota ruang contoh itu dapat kita rumuskan N pangkat K. Berapa kali pelemparan dan berapa lebih kemungkinan yang terjadi. Nah, jadi pelemparan 2 mata uang logam. Anggota ruang contohnya N pangkat K. 2 pangkat 2, 4. Kemungkinan 4. Kalau pelemparan 3 uang logam, contohnya N pangkat K. Pelemparan berapa kali? 3. 2 pangkat 3. 8. Kalau pelemparan 4 kali uang logam, berarti 2 pangkat 4. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Dan seterusnya. Kalau pelemparan 2 buah dadu, berarti 6 pangkat 2, 36. Kalau pangkat 3, kalikan lagi. Nah, selanjutnya permutasi.
Suatu susunan terbentuk oleh keseluruhan dan sebagian dari sekumpulan benda atau peristiwa. Banyak permutasi dari n benda yang berbeda adalah Px X faktorial. Ini dibaca dengan X faktorial. Faktorial 1, 1, 0 juga 1. Ini ketentuannya. Ketentuan dari faktorial 1. Jadi contoh, permutasi 3 huruf A, B, C. Nah, 3 faktorial. Artinya di sini adalah 3 kali 2 kali 1. 6. Nah, kita buktikan kalau 3 buah huruf kita susun kemungkinan A, B, C, A, C, B, B, A. Ini beda-beda ini semua. Jumlahnya pasti 6. Kalau permutasi 4 huruf A, B, C, D. Berapakah permutasinya? 4 faktorial. Ini 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dapatnya 24. Jadi kalau kita susun ini dengan susun yang berbeda ada 24. Banyak permutasi akibat pengambilan R benda dari N benda yang berbeda. Contoh dari 3 huruf A, B, C diambil 2 huruf yang banyak susunan huruf yang dapat dibuat adalah. Jadi 3 huruf diambil dua-dua. Kemungkinannya itu ini dia. Kalau kita lakukan secara manual, satu-satu kita coba susun. Artinya sama dengan 3 pangkat 3. 3 kuadrat, 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat. 9. Artinya sama dengan N pangkat X. Nah, pengambilan dengan cara mengambil satu persatu berurutan tanpa pengambilan. Kalau ini satu persatu berurutan dikembalikan. Kalau ini tanpa pengembalian. Nah, kemungkinannya ini dia. Dapatnya 6. 6 itu sama dengan ini dia rumusnya. Permutasinya itu adalah ini dia. Ini dengan cara pengembalian. Yang C pengambilan dengan cara mengambil satu persatu berurutan tanpa pengambilan dan tanpa mempertimbangkan urutan A dan B. B dan A dan B dan A dan kombinasi. Kombinasinya sama, dipandang sama. A dan B dan A itu dipandang sama. Nah, mencarinya itu rumusnya adalah ini dia. Kombinasi itu adalah faktorialkan ini, N ini dibagi dengan A. Ini dapatnya. Rumusnya kalau kita masukkan, ini dia. Nah, di sini ada latihan ya. Latihan 6, 7. Latihan soal 6, ada 7 soal. Coba Anda coba-cobakan dulu. Nanti akan kita coba bahas pada perkuliahan berikutnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Maka